Lu pernah bayangin gak apa jadinya dunia tanpa uang? Lu pengen beli bakso, tapi tukang baksonya bilang, "Sorry nih mas, saya nggak butuh skill bikin slide itu tipu. Saya butuhnya genteng bocor saya diganti. Bayar bakso pakai atap rumah, yaelah ribet banget kan? Gua berani taruhan, baik buruknya hidup kita sekarang bakal lebih buruk kalau konsep uang nggak pernah ditemukan. Tanpa uang, mungkin sampai hari ini kita masih debat. Kambing, pantasnya dihargain 2 karung beras atau 5 gerobak jengkol ya. Uang sering dituduh jadi sumber masalah. Bahkan ada ayat populer di kitab suci. The love of money is the root of all evil. Dan emang bener, orang bisa saling bunuh gara-gara uang. Tapi coba lo pikir balik. Tanpa uang, hampir mustahil ada peradaban modern. Karena manusia itu makhluk sosial. Superpower kita bukan otot, bukan taring, tapi kemampuan kerja sama dalam skala besar. Yuval Noah Harari di buku Sapiens bilang manusia kompak bukan cuma karena bahasa, tapi karena fiksi bersama. Hal-hal yang gak nyata secara fisik, tapi kita semua sepakat buat percaya kayak hukum, negara, agama, dan tentu aja uang. Bayangin kalau semua orang hidup cuma ngandelin diri sendiri, gak ada trust, gak ada tukar-menukar. Hidup lo kayak main game survival yang difficulty levelnya di-set ke hell mode. Semua mulai berubah begitu manusia nemuin pertanian dan peternakan. Sekarang, makanan bisa diproduksi deket rumah. Orang nggak perlu ngabisin waktu buat backpackeran terus. Waktu kosong bisa dipakai buat, ngelamun, ngide, sampai julid tetangga. Dan disinilah virus baru peradaban dimulai, perbandingan sosial. Dia punya kambing 2. Masa gue cuma punya 1? Charlie Munger, investor legendaris, pernah bilang, "The world is not driven by greed, it's driven by envy." Yes, dunia ini bisa sampai kayak sekarang bukan karena kerakusan, tapi karena iri hati. Sisi baiknya, iri hati bikin orang terdorong kerja keras, bikin inovasi. Sisi gelapnya, kriminal, politik busuk, sampai perang. Sejarah nunjukin perang walaupun brutal sering jadi mesin inovasi. Pesawat, internet, GPS lahir dari perang. Begitu juga dengan sistem keuangan. Perang butuh dana raksasa sehingga negara harus mikir cara ngumpulin duit. Lahirlah pajak modern, obligasi negara, sampai bank sentral. Sosiolog Charles Tilly bilang, "War made the state and the state made war." Tanpa perang, mungkin sistem pemerintahan dan finansial kita nggak akan secanggih sekarang. Awalnya, uang cuma alat tukar. Kambing ditukar beras, ribet, maka lahirlah koin. Tapi makin lama, uang naik level. Jadi penyimpan nilai, store of value, jadi alat ukur, unit of account, sampai jadi simbol status. Berita spreaded. Bukan buat nutupin bawaan lo tuh, tapi nutupin secure lo. Yang paling keren dari uang, dia bikin kita bisa percaya sama orang asing. Kita bisa kerja buat orang di belahan dunia lain, dibayar lewat transfer, dan kita yakin duitnya sampai. Ilmuwan politik Francis Fukuyama bilang, "Trust is the most important lubricant of a prosperous society." Dan trust inilah yang lahir lewat uang, yang bikin kolaborasi lintas benua, lintas budaya, lintas agama jadi mungkin. Dari situlah pertumbuhan ekonomi meledak eksponensial. Dari barter, kemudian perang, lanjut ke pajak, bank, sampai ke fintech. Sekarang, lo tinggal klik HP, jengkol langsung nongol di depan rumah lo. From survival mode ke GoFood mode. Oke, sejarahnya udah jelas, tapi buat lo pribadi, apa gunanya? Simple, uang itu penting. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana cara lo bisa dapetin uang? Kita bakal bahas itu di episode berikutnya, tapi singkatnya adalah relevansi.
Apa yang lo punya harus relevan buat cukup banyak orang atau institusi. Kalau enggak, ya nggak ada yang mau bayar. Misalnya lo lahir jadi bayi. Dulu, nilai ekonomi lo nol, bahkan minus kali. Kerjaan lo cuma nangis, makan, pup, tapi begitu ada Instagram, boom. Relevansi baru, bayi bisa jadi influencer, model susu, model popok merek baru. Pada akhirnya, uang itu cuma fiksi yang kita sepakati bareng. Tapi karena kita semua percaya, dia jadi salah satu cerita paling powerful dalam sejarah manusia. Kalau lo pengen punya lebih banyak uang, pertanyaan kuncinya, seberapa relevan lo buat orang lain? Di episode berikutnya, kita bakal bahas soal value. Apa itu value, gimana cara ningkatin value lo, dan kenapa itu langsung nyambung ke income lo. Duit bisa ngejar lo kalau lo punya value. Sampai ketemu.